Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini izinkan saya Amalia Ferhat menyampaikan materi bisnis pangan, di mana materi ini akan spesifik membahas tentang pangan dan juga bisnis pangan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar seluruh rangkaian acara perkuliahan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala hingga nanti sesi perkuliahan usai. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik yang berbahagia, pada hari ini sebelum kita memulai perkuliahan ke inti materi yang akan saya sampaikan, berikut adalah kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati bersama. Di sini terdapat 6 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mahasiswa masih diizinkan untuk memasuki ruangan kelas hingga 15 menit materi perkuliahan berlangsung. Yang kedua, wajib melakukan e-presensi melalui link yang telah disediakan. Yang ketiga, wajib untuk hadir tepat waktu. Yang keempat, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil libur 2 kali pertemuan. Dan yang terakhir, segala bentuk pertanyaan dapat ditanyakan oleh mahasiswa melalui LMS yang telah disediakan. Pada perkuliahan hari ini terkait dengan bisnis pangan, tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mendefinisikan apa itu pangan dan juga bisnis pangan. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memberi contoh bisnis pangan berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu adalah ready to eat dan juga non ready to eat. Ready to eat berarti produk tersebut bisa langsung dapat dikonsumsi, sementara non ready to eat memerlukan proses sebelum produk tersebut dapat dikonsumsi. Nah, kita memasuki bisnis pangan. Jadi pertanyaan saya kepada adik-adik semua, sebelum kita mulai, apa yang Anda ketahui tentang pangan? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Siapa? Ocha. Oh, oke. Apa Ocha pangan? Pangan adalah Oke, pangan itu bisa dikategorikan sebagai makanan ya. Tapi di sini saya akan mencoba mengambil apa itu pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait tentang pangan, yang menyatakan pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air itu sendiri, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi di sini yang dapat saya simpulkan bahwa pangan itu merupakan segala sesuatu yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh manusia, bisa itu dalam bentuk makanan atau produk keras yang berbahan dasar produk hayati atau air itu sendiri. Ya, selama air itu kita konsumsi, itu masuk dalam kategori pangan. Nah, di sini ada klasifikasi sumber pangan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan karbohidrat. Jadi di sini karbohidrat itu ada padi, jagung, singkong, ubi, dan porang, dan masih banyak lagi, terutama mungkin di daerah-daerah timur Indonesia itu banyak sekali ragam jenis produk pangan sumber karbohidrat ya. Bukan begitu, Edison? Kalau biasanya Edison di Papua sana biasanya makan apa, nasi atau makan sagu? Oh, lebih sering makan sagu. Ya, sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat. Terima kasih Edison atas jawabannya. Lalu yang berikutnya, klasifikasi sumber pangan itu berdasarkan vitamin. Jadi di sini ada beberapa contoh pangan di mana jika kita ingin memperoleh vitamin A, kita bisa dapat dari brokoli, hati sapi, cabai, wortel, kacang polong, dan juga anggur. Dan masih banyak lagi produk-produk mengandung vitamin A ya. Di sini saya hanya mengambil contohnya saja. Lalu yang kedua itu ketika kita butuh vitamin B, K, dan E, kita bisa memperoleh dari alpukat. Dan juga yang ketiga itu kita bisa peroleh vitamin A, C, dan B6 itu dari ubi. Dan kita bisa memperoleh vitamin A dan D itu dari makarel.
Dan masih banyak lagi jenis-jenis makanan yang mengandung sumber vitamin. Kalian nanti bisa cari apa saja eh, makanan-makanan yang mengandung vitamin A, B, C, D, K, E, B6 dan lain sebagainya. Dan vitamin-vitamin ini nantinya harus dibedakan juga menjadi vitamin yang mampu terlarut oleh air dan tidak terlarut oleh air. Nanti materi tersebut kalian akan bertemu saya pada praktikum pangan dan gizi. Jadi praktikum tersebut nantinya adalah kolaborasi dari prodi kita dan juga prodi THP. Jadi kalian nanti akan banyak membahas tentang apa itu vitamin, dari mana memperolehnya, bagaimana mensintesis vitamin tersebut, hingga nanti vitamin tersebut bisa ditambahkan bahkan dalam produk pangan. Lalu selanjutnya sumber pangan itu diperoleh dari protein hewani. Nah, protein hewani di sini saya kategorikan dari ikan laut dan ikan tawar, daging merah, bisa berasal dari sapi, dari kambing, dari domba, dari kerbau, atau beberapa daerah mungkin berasal dari kuda bahkan. Lalu juga ada yang berasal dari babi, ada ya kalau di timur Indonesia atau di Papua itu ada bahkan yang berasal dari rusa ya, dan itu termasuk dalam kategori daging merah. Selanjutnya yang masuk dalam kategori daging putih itu lebih banyak berasal dari unggas ya. Ada ayam, ada bebek, ada angsa, lalu ada puyuh, ada burung dara begitu ya. Jadi lebih banyak berasal dari unggas. Bukan berarti kalian bisa dapat daging. Oke, mungkin tidak salah. Jadi daging putih itu untuk beberapa penggemar kuliner ekstrim bisa didapatkan dari daging biawak mungkin atau daging ular. Cuman itu tidak masuk dalam kategori produk pangan yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya. Itu hanya produk pangan yang tentatif begitu, tidak selalu. Nah, selanjutnya ini adalah protein nabati. Jadi ada polong-polongan, biji-bijian, jamur, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya ingin bertanya, bedanya polong-polongan dengan biji-bijian apa, Oca? Polong-polongan kacang polong, biji-bijian kacang hijau. Oh, tidak salah, cuman mungkin Oca kurang benar sedikit. Jadi polong-polongan ini masuk dalam kacang-kacangan. Jadi semua bentuk kacang-kacangan itu masuk dalam family-nya polong-polongan. Mau itu kacang tanah, kacang mede, macadamia dan lain sebagainya itu masuk dalam polong-polongan. Bahkan kacang polong pun juga tentunya masuk dalam polong-polongan. Jadi kalian jangan sampai salah membedakan mana polong-polongan, mana biji-bijian. Jangan sampai nanti anak pertanian ketika ditanya ini masuk dalam family-nya apa. Oh, kacang polong, hanya kacang polong yang masuk family polong-polongan. Tidak, semua jenis kacang-kacangan masuk dalam kategori polong-polongan. Nah, kalau biji-bijian itu apa? Biji-bijian itu misalnya beras, sorghum, dan bahan pengganti karbohidrat lainnya yang tidak berbentuk kacang seperti itu. Lalu kita bisa dapat protein nabati juga berasal dari jamur. Jadi ada beberapa jamur yang memang bisa kita makan ya. Jadi tidak semua jamur bisa kalian olah begitu sebagai sumber protein nabati. Dan yang terakhir di sini sumber pangan itu berasal dari lemak. Lemak pun saya bagi dua, ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Lemak nabati biasanya kita lihat sehari-hari itu misalnya minyak goreng kelapa sawit, atau di beberapa daerah itu seperti di luar negeri ada yang pakai minyak olive oil begitu, atau ada yang pakai dari biji bunga matahari ya, bukan hamtaro ya, bukan hamster ya, tapi minyak, tapi biji bunga matahari tersebut diproses lalu diambil minyaknya dan itu kita konsumsi sebagai sumber dari lemak nabati. Nah, kalau lemak hewani ada banyak juga. Lemak hewani itu contohnya adalah yogurt. Yogurt diambil dari susunya diambil dari sapi. Nah, itu berasal dari lemak hewani. Begitu. Lalu juga butter. Butter itu juga berasal dari susu yang kemudian diproses lebih lanjut hingga menjadi butter yang biasa kita oles di roti begitu. Mungkin di sini ada yang belum tahu butter, kalau saya boleh tanya. Oh, bukan. Jadi mentega atau margarin itu beda sama butter. Kalau butter itu berasal dari susu.
Kalau margarin itu berasal dari produk kelapa sawit, dari downstreamnya kelapa sawit. Makanya kalau kalian lihat di toko, di Superindo atau di mana gitu seperti di Jogja, harga butter tentunya lebih mahal daripada harga margarin. 3 atau 4 margarin baru dapat 1 cup butter, bahkan mungkin lebih mahal. Karena apa? Produknya berasal dari susu sapi. Kan kita bisa apa namanya? Kita bisa bikin perumpamaan. Harga 1 liter susu dengan harga 1 liter minyak goreng kan lebih mahal harga 1 liter susu, kurang lebih begitu ya. Jadi agar kalian bisa membedakannya. Lalu selanjutnya tadi kita sudah berbicara tentang pangan, lalu masuk ke bisnis pangan. Nah, kita harus bedakan. Pangan tadi sudah di depan, kalian sudah mulai paham sepertinya ini pangan itu apa. Lalu bisnis pangan. Bisnis pangan itu apakah proses jual beli? Ya. Sama seperti pengertian bisnis-bisnis yang lain, di dalam bisnis pangan pun ada proses transaksional. Tapi lebih daripada itu, sebelum kita masuk ke pengertian utamanya, saya ingin berikan sedikit clue ke kalian. Nah, di sini apakah bisnis pangan itu hanya meliputi bisnis pengolahan, pengemasan, pemasaran produk makanan dan ternak? Ataukah bisnis pangan itu hanya meliputi bisnis pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk konsumsi manusia? Atau malah keduanya? Nah, kalian harus bisa bedakan di sini. Kalau produk makanan ternak itu disebut dengan pakan, benar sekali disebut dengan pakan. Kalau makanan manusia disebut dengan pangan. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai nanti kalian pergi ke pet shop begitu mau belikan kucing kalian makanan, lalu kalian bilang saya mau beli panganan kucing, salah. Yang benar itu adalah saya mau beli pakan kucing. Dan jangan juga kalian ke pasar begitu kamu kenapa beli beras sebanyak ini? Iya, untuk pakan manusia. Nah, itu juga salah karena manusia itu disebutnya pangan ya, jangan sampai tertukar. Nah, selanjutnya bisa kita lihat bersama, ini merupakan garis besar dari pengertian bisnis pangan. Jadi kegiatan pengkomersilan dari produk pangan hayati yang berasal dari berbagai sumber dengan tujuan untuk memberikan nilai atau value pada produk tersebut. Jadi yang sebelumnya produknya hanya biasa-biasa saja, lalu diberikan tambahan input atau proses sehingga nilai dari produk tersebut meningkat. Misalnya, kalian lihat ayam di pasar, biasa saja kan, rata-rata penjual ayam juga akan memajang ayamnya di mejanya mereka begitu. Tapi ketika misalkan ayam tersebut diberikan bumbu lalu dikemas, kan pasti harganya akan berbeda. Value yang diberikan dari produk tersebut pun juga akan berbeda begitu. Dan segmen pasar yang bisa disasar pun juga akan berbeda nantinya. Mungkin dengan produk ayam yang sudah ada bumbunya, tinggal digoreng dan lain sebagainya, itu biasanya akan lebih banyak diserap oleh orang-orang yang bekerja karena mereka tidak mau repot. Tapi mungkin untuk yang ayam yang biasa itu lebih banyak diserap oleh ibu-ibu rumah tangga atau bisnis kuliner, di mana mereka nanti akan memberi bumbu sendiri pada ayam tersebut. Jadi intinya adalah pemberian value, meng-up level produk yang kalian miliki, begitu ya. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit pemahaman terhadap kalian bahwa sebelum kita memulai satu bisnis, alangkah baiknya kita membuat mini analisis SWOT atau analisis SWOT sederhana. Jadi SWOT itu kan terdiri dari S, W, O, dan T. Nah, saya mau tanya ini ke Kadek, S itu apa? Oke, benar. Strength. Lalu W itu weakness. O, opportunity, dan yang terakhir itu adalah threat atau ancaman. Nah, pada 4 kotak ini saya tidak akan memberikan contoh ke kalian. Tapi saya akan memberikan clue-clue ini ke kalian. Sehingga one day kalian saya beri tugas untuk membuat analisis SWOT sederhana pada pembuatan konsep bisnis. Kalian sudah tahu nih apa saja yang harus kalian isi pada setiap kolomnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah strength, itu adalah kekuatan kalian. Jadi ketahui terlebih dahulu kekuatan apa yang kalian miliki. Apakah kalian Wonder Woman, apakah kalian Power Rangers, apakah kalian Superman, atau apakah kalian Batman. Tapi bukan itu yang saya maksud ya.
Jadi di sini misalkan kalian punya kekuatan apa? Kalian punya modal yang cukup, kalian punya link teman-teman yang banyak, atau kalian menguasai media pemasaran. Nah, itu namanya kelebihan kalian. Lalu kalian bandingkan. Kalian tanyakan, benar tidak apa yang saya list ini merupakan kelebihan saya? Jangan-jangan hanya halusinasi saya saja, kan sekarang lagi tren itu. Halu-halu begitu, merasa rich, crazy rich mana, ternyata tidak crazy rich mana, begitu ya kan. Nah, itu kalian harus pastikan agar kalian tidak mengalami kehaluan begitu. Jangan sampai strength menurut kalian ternyata weakness menurut orang lain, kan begitu. Nah, untuk weakness sendiri kalian juga harus melakukan hal yang sama. Kalian urutkan terlebih dahulu kelemahan-kelemahan kalian. Misalkan, oh, saya punya modal, saya punya link yang banyak, saya mengetahui pasar, tapi saya bukan orang yang mau melakukan pendekatan pasar. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tahu media pemasaran, tapi kalian tidak mau keluar dari tempurung kalian untuk melakukan pendekatan pasar atau penjajakan pasar terhadap produk yang rencananya akan kalian buat, begitu ya. Nah, itu kelemahan kalian. Lalu kalian cross check ke rekan kalian atau ke keluarga kalian, benar tidak? Kelemahan saya ini memang kelemahan sebenar-benarnya yang saya miliki. Karena banyak orang itu tidak mampu eh, mensintesis kelemahan-kelemahan apa saja yang mereka miliki, karena mereka selalu terpaku pada kelebihan yang mereka miliki, begitu. Sehingga menjadi hal yang penting untuk tahu kelemahan kalian. Suatu saat ketika kalian memulai bisnis, kalian mulai memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut hingga nantinya menjadi strength kalian, begitu ya. Nah, lalu di sini ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Jadi sama seperti dua blok sebelumnya, strength dan weakness. Nah, pada opportunity kalian juga harus melakukan atau mengurutkan peluang apa saja atau potensi apa saja yang kalian miliki. Misalnya kalian masih muda, kalian peluang tadi bisa, kekuatan kalian bisa kalian masukkan pada peluang. Kalian punya modal yang cukup, kalian punya link yang besar begitu, yang luas. Nah, tapi di sini ketika kalian mengetahui peluang-peluang tersebut, kalian ada beberapa hal juga yang harus kalian cermati. Ya, yang pertama itu cermati pasar, yang kedua mencari pasar, yang ketiga membangun pasar. Kalau mencermati pasar kan misalnya nih, si Dian lagi jalan-jalan sama pacarnya ya, Dian ya. Dian melihat nih, kalau misalkan saya mau jualan sate Taichan di daerah sini, kira-kira orangnya itu konsumtif tidak? Atau orangnya tipikal orang yang suka jajan enggak? Kalau ternyata tidak, berarti potensi kamu berjualan sate Taichan di sana itu kecil, karena lingkungan sekitarnya itu tidak konsumtif mungkin, atau tidak suka jajan. Nah, kalau yang kedua ini adalah mencari pasar. Berarti produk kalian jajakkan ke konsumen atau ke potensial konsumen. Ya. Yang terakhir itu adalah membangun pasar. Jadi misalkan di tempat tersebut sudah banyak orang jualan sate Taichan atau jualan ayam goreng. Nah, bukan berarti kalian membangun pasar itu kalian pergi ke satu tempat antah berantah yang tidak ada jualan ayam lalu kalian jualan ayam atau sate Taichan di situ. Bukan. Nah, di sini yang saya maksud dalam membangun pasar itu adalah ketika banyak produk sejenis dalam satu tempat, kalian meng-up level dari produk tersebut dengan menambahkan input. Ya, menambahkan input bisa dengan melakukan variasi rasa atau variasi bentuk, atau bahkan kalian menambahkan poin-poin marketing di dalamnya, poin-poin advertising di dalamnya, sehingga orang lebih peka terhadap produk yang nantinya akan kalian buat, begitu. Nah, di sini ada yang terakhir itu adalah trade. Trade ini merupakan ancaman-ancaman atau potensi ancaman yang bisa mengganggu bisnis kalian. Bisa berasal dari kalian, bisa juga berasal dari lingkungan sekitar kalian atau pesaing kalian mungkin. Ancaman dari kalian misalnya apa? Kalian tidak bisa, kalian punya uang yang banyak, cuman kalian tidak bisa memanage uang tersebut. Ya, sehingga ada kemungkinan kalian bisa mengalami kebangkrutan begitu karena kalian tidak bisa memanage uang. Atau mungkin pesaing-pesaing lainnya yang ketika produk kalian itu menjadi top of mind dari konsumen, lalu banyak konsumen yang membeli karena pesaing kalian merasa wah ini kita harus bisa nih bikin produk kayak punya kalian, lalu mereka bikinlah produk sejenis untuk memecah pasar kalian. Nah, itu salah satu bentuk ancaman ya.
Nah, setelah kalian tahu keempat blok tadi harus diisi dengan apa, nah baru kita mulai tarik nafas, lalu memulai tahapan pelaksanaan bisnis. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah pemilihan material input. Nah, kalau bisnis kalian adalah ayam goreng, berarti kalian bagaimana caranya kalian memilih ayam sebagai bahan baku utama si ayam goreng ini dengan benar, ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau Gani saya suruh memilih ayam untuk ayam goreng, Gani akan pilih ayam yang seperti apa? Oh, pertama, apa Gani? Ayam yang gemuk, oke. Ayam yang bersih, yang masih fresh. Lalu yang penjualnya baik. Oh, bisa. Itu poin plusnya ya. Nah, tadi Gani sudah menjelaskan ada beberapa poin yang harus terpenuhi dalam pemilihan material proses pembuatan ayam goreng. Jadi harus bersih, harus besar dagingnya, harus fresh dan lain sebagainya agar agar konsumen menjadi senang. Nah, itu masuk dalam kategori pemilihan input. Pemilihan input ini eh, harus didasari oleh kemampuan finansial bisnis kalian. Jangan sampai modal awal kalian tersebut habis hanya pada pemilihan material input, sementara ada proses-proses lain yang tidak kalian selesaikan begitu. Lalu yang kedua ini adalah penentuan konsep, apakah dia ready to eat, langsung bisa dimakan atau harus melalui proses lainnya. Proses sebelum produk tersebut bisa dimakan seperti mie goreng, mie instan begitu. Yang ketiga adalah penentuan segmen. Nah, penentuan segmen ini kalian harus ketahui terlebih dahulu produk kalian ini apakah mass product di mana semua orang bisa menggunakan produk ini tanpa batasan umur, tanpa batasan gender, tanpa batasan kondisi lain sebagainya, ataukah produk ini hanya menyasar pada segmen-segmen tertentu, misalnya pencinta diet atau orang yang memiliki kebutuhan karena mengalami penyakit satu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini metode pengolahan ini ada yang misalkan harus melalui proses apa namanya? Proses pembumbuan terlebih dahulu, kemudian proses resting baru diolah atau seperti apa. Kalian harus tentukan itu, kalian akan mengolah seperti apa. Nah, di sini adalah metode pengemasan. Metode pengemasan ini merupakan bagaimana cara kalian nanti akan mengemas atau membungkus produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, sedikit informasi dari saya bahwa metode atau kemasan atau metode pengemasan itu merupakan salah satu langkah dari produsen mendelivery informasi terkait produk yang mereka buat. Ya, kayak kalian beli Citato ya atau beli Citos begitu. Di balik bungkus itu adanya apa? Oke, adanya komposisi. Lalu expired date, betul. Lalu apa lagi? Lokasi produksi. Dan yang terakhir apa? Saran penyajian, benar sekali. Tapi ada beberapa yang mungkin lebih lebih kompleks ya informasi yang di dalamnya. Cuman oke, kalian sangat benar, berarti kalian sudah mulai memahami apa yang saya sampaikan dari tadi. Nah, selanjutnya ini metode pemasaran dan metode distribusi ini saling berkaitan. Apakah kalian lakukan sendiri atau kalian menggunakan mitra? Jika mitra, siapa mitranya? Bagaimana mekanisme pengelolaan mitranya? Apakah ada biaya-biaya yang termasuk dalam penggunaan mitra tersebut? Seperti itu. Kalian harus pahami, kenali prosesnya bagaimana, mitranya siapa, biaya yang dikeluarkan berapa, begitu kalian harus pahami. Nah, karena tadi kita sudah diskusi cukup panjang terkait pangan dan juga bisnis pangan, saya punya tugas kelompok untuk kalian ya, agar kita lebih aktif, lebih interaktif, tidak hanya saya saja yang berdiri di sini atau yang menyampaikan materi, kalian hanya diam begitu termenung seperti melihat sesuatu yang jauh begitu, badan kalian di sini, pikiran kalian di mana. Nah, untuk itu saya minta kalian sekarang buat kelompok. Setiap kelompoknya nanti ada 5 orang. Tugas kalian adalah yang pertama, mencari contoh-contoh bisnis pangan. Setelah kalian dapat itu contoh-contohnya, lalu kalian kelompokkan berdasarkan ready to eat dan non ready to eat. Mana yang bisa langsung dimakan, mana yang tidak bisa langsung dimakan.
Selanjutnya, kalian buatlah presentasi sederhana untuk menyampaikan hasil kajian kalian. Tidak usah terlalu banyak slide, bisa 2 slide saja. Nah, karena kalian berlima, kalian bisa bagi tugas tuh, mana yang bikin slide, mana yang research terkait tugas yang saya berikan. Nah, untuk tugas ini bisa kalian cari di YouTube, bisa kalian cari di artikel-artikel atau bahkan jurnal. Karena waktunya kurang lebih 60 menit, jadi manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Nah, ketika kalian sudah membuat slide, jangan lupa slide tersebut juga disimpan dalam bentuk PDF, lalu kalian upload ke laman Instiper Classroom untuk saya periksa lebih lanjut. Karena kan setiap kegiatan diskusi, setiap kegiatan tanya jawab di kelas itu saya mengumpulkan nilai-nilai kalian. Jadi one day misalnya ada dari kalian yang nilainya agak drop begitu ya, saya bisa bantu. Nah, oke, kurang lebih itu tugas dari saya. Link pengumpulan kalian sudah tahu, kita menggunakan Classroom Instiper Jogja ACID, jangan sampai salah link ya. Oke, silahkan kalian buat, nanti kita akan presentasi. Oke, demikian tadi presentasi yang kalian sudah lakukan. Saya sangat senang sekali karena kurang lebih pada perkuliahan sesi pertama ini kalian sudah cukup memahami dan mampu membandingkan serta mengelompokkan bisnis pangan dan ragam bisnis pangan, lalu kalian kelompokkan ke dalam RTE dan non-RTE, lalu kalian bisa mempresentasikan dengan sangat bagus. Cuman mungkin perlu saya announce ke kalian, tolong dalam satu kelompok itu lebih solid, karena saya tadi masih lihat tuh ada beberapa yang sibuk mainan HP, nggak tahu apakah dia searching apa enggak bantuin temennya atau memang dia lagi stalking ayang yang ada di sana ya. Jadi tolong kalian harus lebih solid agar kalian di tugas-tugas selanjutnya ketika kalian berkelompok kalian bisa membuat konsep bisnis pangan yang baik begitu. Oke, adakah pertanyaan untuk perkuliahan pada hari ini? Oke, kuliah di minggu depan itu kita akan membahas bahan tambahan pangan. Jadi ada tambahan pangan itu nanti berdasarkan jenisnya, apakah dia cair, apakah dia dalam bentuk padat, atau apakah dia dalam bentuk gas. Ya karena kalau gas sekarang itu lagi ngetren ya, es krim nitrogen dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas itu di minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kelas pada hari ini. Jangan lupa untuk presensi menggunakan e-presensi kalian. Kalau begitu, kelas saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu di chapter yang kedua. Demikian tadi materi micro teaching yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya untuk memperbaiki hasil dari micro teaching yang telah saya sampaikan ketika praktek micro teaching saat pekerti kemarin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bengkulu yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar banyak terkait dengan pekerti, yang dimana nanti manfaat dari pekerti ini bisa saya terapkan di institusi pendidikan di mana saya bekerja. Sekali lagi terima kasih. Om Santi 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 Om.